Kompas TV mengawal perjalanan mudik Anda dengan informasi terkini dan reportase langsung dari sejumlah rute mudik Idul Fitri tahun ini. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Ikuti Mudik Gesit 2024. Live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi kemenangan di pagi hari dengan berita dan informasi terkini seputar perayaan Idul Fitri di seantero tanah air. Rival, selamat pagi. Yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri, Rabu 10 April pukul 7 pagi, live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan bersama Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, pecinta Kompas TV di mana saja Anda berada. Jumpa kita kembali dalam acara Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dan semakin mengkilaukan iman kita, bercemerlang sebagaimana nilai mutiara itu sendiri. Sahabat pemirsa Kompas TV di mana saja berada, tanpa terasa kita sudah selesai melaksanakan satu ibadah besar, rangkaian proses mentarbiyah diri kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Apa yang kita bisa dapat? Yang kita dapat itu dalam ayat Al-Quran disebut la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu kemudian yang disebut dengan Idul Fitri, orang yang kembali kepada kefitraan. Siapa mereka? Yang mereka itu adalah ada konsistensi dalam amal. Dan bagaimana keadaan ketika dia dalam Ramadan? Nah, dia bisa menjaga nilai-nilai kebaikan itu sesudah keluar Ramadan. Itulah orang yang Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya, bahwa dia ingin menjadi pribadi yang terus dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi Idul Fitri mungkin bukan terkesan lebaran. Kalau lebaran itu mungkin semua orang bisa berlebaran, tapi tidak semua orang dapat Idul Fitri. Hanya orang-orang yang punya komitmen ketaatan dan kebaikan sajalah yang disebut mendapatkan Idul Fitri itu. Saudara pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada, karena Allah janji orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dan kabar-kabar kebaikan adalah orang yang istiqamah. Orang-orang yang sungguh-sungguh, kontinu dalam amalnya. Innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, Rabbunallah. Kemudian tsumma istaqamu, dia kemudian istiqamah, kontinu, sungguh-sungguh dalam kebaikan dan ketaatan. Maka Allah janji kepada dia dan saya dan kita sekalian, tidak usah takut, jangan takut tentang kehidupan, jangan takut tentang akhirat, karena di situ ada jaminan Allah SWT. Syaratnya istiqamah. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV di mana sebenarnya, mari, ini kesempatan. Kita sudah dalam gemblengan selama Ramadan, puasa 30 hari kurang lebih. Kita sudah menjaga semua, melatih amal-amal. Harapannya ini keluar dari Ramadan ini yang mau dijaga. Semangat ibadah kita, semangat kebersamaan kita ini tetap dijaga. Konsistensi dan keistiqamahannya. Baru kemudian kita orang yang lulus.
Karena itu Nabi mengatakan kepada kita sekalian, tidak semua orang yang berada di Ramadan kemarin itu lulus. Siapa yang bisa lulus? Orang-orang tertentu yang imanan wahtisaban, yang berpuasa dengan penuh iman, keyakinan yang sempurna dan penuh perhitungan yang sungguh-sungguh, kehati-hatian, khawatir jangan ibadah puasa ini tidak diterima oleh Allah, khawatir jangan ibadah puasa ini berkurang nilainya atau tidak ada nilainya. Karena memang tidak semua orang yang berpuasa, pemirsa, itu bermakna dan bernilai. Ada yang kosong, zero, tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan haus saja. Mungkin bibirnya kering, loyo, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak dengan iman keyakinan yang sempurna. Dia hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tapi tidak ada niatan untuk menjadi pribadi yang baik. Maka karena itu, sahabatku sekalian, pemirsa Kompas TV di mana Anda saja berada, ini di bulan-bulan Syawal ini, maka bulan-bulan di mana kita ingin menjaga nilai-nilai itu, lalu kemudian menjaga bukan saja untuk ketaatan kita, tapi juga menjaga bagaimana silaturahmi dan hubungan dengan sesama tetap terjaga. Karena pribadi yang sempurna itu ada dua komitmennya. Hablum minallah, memperbaiki hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan Allah diperbaiki dengan sholat, dengan tilawah. Tapi jangan lupa hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka hubungan dengan manusia selama Syawal ini kita mengharapkan meminta maaf bila ada salah dan memohon maaf bila kita juga bersalah, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Dan ini kesempatan, momentum bagaimana memperkuat dan menjalin silaturahmi. Di antara, nanti kita akan sampaikan pemirsa di mana saya berada, di antara jalan kemudahan, jalan tol untuk masuk surga dalam keadaan selamat, tadkhulul jannah bisalam, adalah wasilul arham, menghubungkan silaturahim. Silaturahmi itu dengan semua orang berbaik-baik, dengan tetangga menjadi baik, dengan lingkungan menjadi baik, dengan semua orang menjadi baik. Tentu memang dalam kehidupan ini kita tetap berharap menjadi baik, tapi pasti saja ada orang yang kemudian mungkin tidak semua orang menginginkan kita menjadi baik. Nah, tapi kita berasumsi dan berkomitmen bahwa di pandangan kita semua orang baik, itu saya dulu. Tidak perlu kita melihat aib dan kejelekan orang lain. Apalagi dalam suasana Syawal ini. Dalam suasana bagaimana menguatkan silaturahmi dan ukhuwah serta kebersamaan. Kita akan coba kembangkan lagi, sahabatku sekalian, bagaimana meningkatkan nilai-nilai kebaikan itu dalam bulan Syawal. Menjaga konsistensi amal kita dalam bulan-bulan Syawal ini dari akibat latihan kita selama Ramadan tadi, dan bagaimana mengkolaborasikan dengan kehidupan sosial, kemanusiaan, dengan manusia lain, dengan orang lain, dengan lingkungan. Kita membangun peradaban-peradaban, menjaga sehingga ini terus terinspirasi. Kita hadir dengan amal-amal bagus atau amal terbaik, hubungan kita dengan Allah yang terstruktur sesuai dengan perintah Allah, berjalan di atas koridor agama, tapi juga kita berjalan di bumi ini sebagai pribadi yang juga bersamaan dengan orang lain, manusia yang lain. Nah, ini coba kita akan kembangkan, sahabat, bagaimana pribadi itu berusaha. Kita ada usaha ikhtiar, walaupun tingkat keberhasilannya kecil, karena kita memang manusia yang masih hidup di bumi, perlu banyak masalah, banyak kebutuhan. Tapi bila kebutuhan kepada Allah ini kita kuatkan, insya Allah akan terpenuhi, insya Allah. Jangan kemana-mana. Sesudah ini kita akan kupas tuntas lagi bagaimana hadirnya kita dalam bulan Syawal ini. Bismillah. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa
Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi primadona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan Puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Jalani hari dengan siraman rohani penyejuk hati. Siddiq itu adalah sifat Nabi. Nggak usah khawatir, Allah dan malaikatnya akan bantu buat orang-orang yang istiqomah. Hikmat dengan berbagai solusi untuk memaksimalkan hari yang fitri. Sumber yang bikin kita tenang. Kalam Hati Spesial Idul Fitri, Rabu 10 April pukul 2 siang di Kompas TV. Teman Hari Raya. Pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada, kita lanjut lagi sesudah Syawal. Bulan Syawal ini atau yang kita sebut dengan bulan silaturahmi adalah bulan di mana menjadi parameter orang akan melihat kita itu menjadi pribadi yang baik. Oh, Masya Allah, dia ini telah keluar dari bulan training, karena Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan di mana kita belajar, banyak belajar memperbaiki diri dengan amal-amal kebaikan, dan belajar bagaimana juga menghadirkan diri kita kepada orang lain. Hablum minan nas itu. Sahabat pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada, dan nilai-nilai kebersamaan dengan orang lain itu, ini yang menjadi pendorong kuat dalam kehidupan kita. Kita mau sholat sendiri, dapat pahala juga tetap. Tapi bila kita berjamaah, ada orang lain, maka nilainya lebih meningkat lagi. Artinya itulah bahwa contoh, kalau kita sendiri saja itu kecil. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita bersatu, kita kompak, ukhuwah terjaga, maka kesulitan apapun itu bisa teratasi. Tapi kalau kita sendiri, sama seperti sering orang-orang tua kita dulu mencontohkan, sahabat. Kalau sapu lidi cuma satu batang hanya bisa dipakai untuk mungkin bersihkan gigi atau tusuk sate. Tapi kalau dia bisa disatukan, maka dia bisa membersihkan sampah, kotoran, bahkan dia bisa jadi ancaman bagi yang lain. Kalau bersatu, begitu juga dengan manusia. Kalau kita menjadi pribadi yang kemudian hidup mengasingkan diri, maka kita tidak bermakna. Tapi kita bersama-sama, saling berkolaborasi dengan kalimat ini, maka kita akan bermakna, bernilai. Begitulah sekalian. Kalau kita buat amalan infiradi, ya mungkin bermakna bagi kita, tapi nilainya kecil dibandingkan dengan amalan istimaiyat, amalan yang besar. Sahabat pencinta Kompas TV di mana saya berada, dari Mutiara Iman ini kita belajar bagaimana bahwa kita menjadi nur, hadir di mana saja itu menjadi cahaya bagi yang lain. Kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dengan amal-amal yang kita punya. Kita jadi bisa jadi mercusuar, kita boleh jadi seperti lampu pelita dalam gelap gulita. Sehingga ini yang dirindui penduduk-penduduk surga, yang dirindui oleh semua orang. Bagaimana kehadiran kita itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Bukan kita menghadirkan ego kita, tapi menghadirkan kemanfaatan kita. Bahwa kita hadir di situ dengan hanya mengharapkan ridha Allah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sahabat pencinta Kompas TV di mana saja berada, maka keistiqomahan kita pasca keluar dari tarbiyah Ramadan, pendidikan, latihan, training selama Ramadan, itulah kemudian yang akan mengukuhkan kita
menaikkan makam derajat kita dari pribadi yang biasa menjadi pribadi yang muttaqin, yang takwa. Orang yang takwa kepada Allah itu dia tidak pernah takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati. Karena takwa itu Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar akan dikeluarkan dari semua persoalan kesempitan kehidupannya. Kesusahannya akan dikeluarkan. Syaratnya dia dalam ketaatan dan kebaikan. Oleh karena itu sahabat, kita kuatkan lagi semangat Ramadan itu, mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan keluar kehidupan kita ini. Itu yang paling terpenting dalam kehidupan. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini untuk melanjutkan bagaimana pembicaraan kita dan diskusi atau penyampaian saya di kesempatan yang berbahagia. Itu. Rayakan Idul Fitri bersama program istimewa Kompas TV. Ikuti kami menjelajahi kota yang menjadi kejayaan peradaban Islam di seluruh dunia. Bersama kita pelajari budaya dan sejarah di baliknya. Cities of Faith, Rabu 10 April pukul 10 pagi. Bersama teman Hari Raya, Kompas TV. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Rayakan Idul Fitri bersama program istimewa Kompas TV. Masjid bersejarah, penuh dengan kenangan dari perjuangan kaum muslim sebagai simbol suci yang berdiri tegak di langit Eropa. Kenali keistimewaan Masjid Hagia Sophia dalam Hagia Sophia, The Ancient Mosque, Rabu 10 April pukul 3 sore. Bersama teman Hari Raya, Kompas TV. Sahabat pencinta Kompas TV di mana saja berada, dari Mutiara Hikmah ini kita sama-sama belajar, bukan saja pemirsa, tapi saya tentu lebih ingin menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ketika kita berada di Syawal ini bukan berarti selesai amal-amal kita. Oh, saya sudah puasa, saya sudah sholat tarawih, saya sudah di Ramadan sudah. Lalu ibarat pesta, begitu semua dibongkar pestanya, tendanya, lalu selesai. Bukan. Tapi inilah pekerjaan sesudah Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya. Karena itu menjadi pribadi jangan yang mubazir tentunya. Jangan karena sesudah Ramadan di Syawal ini melampiaskan keinginannya, makan berlebihan lagi, kemudian semua berlebihan lagi, tidak. Tapi menjadi pribadi yang terjaga dalam keadaan ketaatan, dalam kebaikan secara totalitas. Kehidupan sosialnya pun terjaga, interaksi sosial terjaga, semakin baik. Karena orang yang latihan sukses itu pemirsa, bukan pada saat latihan itu dilihatnya, tapi orang yang sukses latihan itu setelah keluar dari latihannya, kalau kelihatannya. Orang sekolah
Itu kelihatan setelah ujian. Kelas 6, kalau SD, SMP lagi ujian lagi, SMA masih ujian juga. Perguruan tinggi juga begitu. S1 ada ujiannya, S2 ada ujian, semua ada ujiannya. Karena nanti sesudah ujian itu baru kelihatan di luar kita. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, maka jangan jerah dan tobat dengan ujian. Justru dengan ujian dalam kehidupan kita itulah yang kemudian menjadikan diri kita itu bermakna. Diri semakin baik di hadapan Allah Tuhanmu ataupun di hadapan manusia. Dengan ujian itu kita akan menjadi dewasa. Maka jangan takut dengan ujian, bersyukur ada ujian. Sama dengan sakit. Sakit itu bersyukur. Jangan mengeluh. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan diuji dengan kesakitan, tentu diikuti dengan ikhtiar untuk penyembuhan, tapi jangan mengeluh. Kita diperintahkan itu terima dengan ikhtiar. Bersyukur. Bersyukur yang kedua dengan sakit kita, karena dengan sakit itu banyak yang mendapatkan kemanfaatan. Ada dokter di situ bisa dapat manfaat, ada apotek di situ bisa dapat manfaat, ada tenaga medis itu bisa dapat manfaat dari ujian sakitnya kita. Maka bersyukur tapi dengan ikhtiar. Dan puncak ikhtiar bagi seorang manusia, seorang mukmin itu adalah meluruskan dan memperbaiki hatinya dengan Allah. Yakin yang sempurna kepada Allah. Bahwa Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Allah yang menguji, Allah juga yang mengeluarkan kita dari ujian itu. Maka pemirsa Kompas TV, nah ini semangat Ramadan yang telah kita buat dan sampai sekarang kita di Syawal ini adalah semangat bagaimana untuk menjaga pribadi kita itu agar kita tidak sesudah Ramadan tidak termakan virus-virus. Karena keluar dari kebaikan tentu ada banyak virus kehidupan dunia. Dan yang paling ditakuti oleh Nabi SAW bagi kita sekalian adalah bangkit kembali hubud dunia yang menyebabkan kita akan lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hubud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan itu menyebabkan kita berani meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan menentang larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mirsa Kompas TV di mana saja berada, nah kita tidak ingin menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Kalau durhaka, kita tidak punya makna hidup ini, Pak. Pemirsa sekalian, tidak bernilai, tidak bermakna. Bahkan di akhirat kita akan susah berkepanjangan. Maka pilihan orang beriman adalah pilihan untuk tetap berada dalam area kebaikan itu, dalam ruang lingkup kebaikan. Maka ada cara-caranya pemirsa bagaimana supaya bisa menjaga konsistensi. Pertama, kita luruskan niat dalam hati kita sesudah Ramadan. Ya Allah, tetap jaga saya punya amal. Perbaiki, jaga amal. Terus istiqamahkan dalam amal itu. Doa kepada Allah. Yang kedua, tetap mencari suasana kebaikan. Termasuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang mengingatkan kita selalu kepada Allah. Hadir dalam suasana-suasana kebaikan. Untuk terus menjaga, mengawal kita. Contoh, pemirsa yang berbahagia. Paku ini biasa. Tapi bila kita dekatkan atau kita gesek dengan magnet, kita pisahkan dengan magnet, ini paku bisa ada daya magnetnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan magnet, pernah dekat dengan magnet tadi. Dia bisa memberikan ada daya tarik kepada yang lain. Begitu juga dengan kita, bila kita dekat dengan kebaikan, dengan orang-orang yang baik, mungkin bukan orang baik, tapi kita akan terjaga, ada yang mengingatkan kita. Itu salah satu cara dari 3 cara tadi. Niat yang benar, jaga niat kita, lalu doa kepada Allah agar istiqamah dalam lalu yang berikut, kita cari teman-teman pergaulan yang baik. Siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan berbau wangi meskipun tidak membeli minyak wangi. Siapa yang bergaul dengan pandai besi atau penjual ikan, dia tidak beli besinya, dia tidak beli parangnya, dia tidak beli ikannya, dia pasti berbau anyir dan kena percikan dari api pembakaran itu. Ini analog bagi kita sekalian. Maka cari suasana. Yang berikut, kita tingkatkan belajar kita. Semangat belajar, talabul ilmu, belajar meningkatkan, menuntut ilmu. Cari majelis-majelis kebaikan, atau di zaman sekarang, zaman IT, boleh otodidak. Tapi jangan lupa tanya kepada guru-guru yang kompetensi di bidangnya. Tanya,
Tapi jangan juga menjadikan Google sebagai guru kita. Kita boleh itu menjadikan referensi untuk bahan perbandingan, tapi bukan menjadi rujukan utama. Ada rujukan utama adalah guru-guru kita yang terpercaya. Kita tanyakan, dekat dengan orang-orang baik, agar kita semakin kuat dalam menjaga hasil pengkaderan kita selama Ramadan kemarin. Pemirsa pencinta Kompas TV di mana Anda berada. Yang berikutnya, bagaimana untuk terus berada dalam rel kebaikan, rel ketaatan sesudah keluar dari Ramadan. Kita ini ibarat keluar dari satu gerbong kebaikan. Apa yang kita mesti buat? Tentu kita ingin berada terus di gerbong itu, di rel itu kita berada. Maka pastikan bahwa kita tetap dalam lokomotif di atas rel itu sampai tujuan akhir kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pastikan, pemirsa yang berbahagia, jangan pernah ragu dan jangan pernah tinggalkan. Oleh karena itu, kesimpulan tadi bahwa kita tetap meluruskan niat, menjaga niat, selalu berdoa kepada Allah, mencari suasana kebaikan, lalu kemudian meningkatkan ilmu agama yang membackup kehidupan kita, referensi keagamaan kita, mendorong kita lebih menjadi pribadi yang baik itu terus menerus terjaga. Maka yang berikutnya adalah kita menghubungkan diri kita dengan manusia-manusia lain itu dalam rangka untuk mencari kemanfaatan, memberikan kemanfaatan dan menerima kemanfaatan. Dan kalau tidak ada manfaat, diupayakan untuk berikhtiar. Artinya kalau kita kemudian berkolaborasi dengan orang lain, lalu di situ melalaikan kita dari mengingat Allah, mungkin agak baiknya kita cari suasana yang mendukung sehingga pribadi kita terjaga, pribadi kita terawasi secara pribadi, secara menyeluruh, bahwa kita ingin terus menjaga nilai-nilai kebaikan itu. Karena dalam perjalanan pasti ada saja keluar dari Ramadan ini ujian semakin tinggi. Kalau yang sebelum Ramadan dikatakan dari banyak riwayat bahwa nanti di dalam Ramadan itu ke pintu-pintu surga dibukakan, lalu kemudian neraka ditutup, lalu iblis dibelenggu, artinya bahwa kemudian kejahatan-kejahatan diminimalisir. Maka di luar Ramadan ini kejahatan meningkat. Maka ujiannya juga besar. Ujian besar itu bagi kita pribadi, ya jangan kemudian lari dari ujian itu. Tapi kita berusaha maksimal bagaimana meningkatkan kebaikan itu, insya Allah. Saudaraku pencinta Kompas TV di mana saja berada dalam mutiara iman ini, kepada saya dan kita sekalian, mari kita berusaha maksimal insya Allah untuk mendorong diri kita masing-masing. Karena Allah tidak akan merubah hati kita kecuali kita yang berusaha bersama-sama. Secara singkat demikian, semoga ada manfaat bagi saya dan kita sekalian. Alafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan mohon maaf atas segala kesalahan di Idul Fitri dan bulan Syawal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Rayakan Idul Fitri bersama program istimewa Kompas TV. Siap-siap terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang iseng, jahil, kreatif, dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags, Kamis dan Jumat 11 dan 12 April, pukul 9:30 pagi, bersama teman Hari Raya, Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut
kemenangan. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram, Rabu dan Kamis, 10 dan 11 April, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya.